Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Kumalasari. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari implementasi TIK dalam pembelajaran di SD. Nah, kebetulan nih saya mengerjakan ini untuk menyelesaikan penilaian akhir semester saya pada mata kuliah problematika dan inovasi dan pendidikan dasar. Oke, kita ingin menjelaskan mengenai pendidikan. Pertama, pendidikan itu memegang peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut proses, tujuan utama dari pendidikan itu adalah memberikan kemampuan pada manusia untuk hidup di masyarakat, dan kemampuan seseorang akan dapat berkembang secara optimal apabila memperoleh pengalaman belajar yang baik dan tepat. Ya, biasanya orang akan mendapatkan hasil yang baik atau bisa berkembang apabila dia nyaman pada saat dia melakukan hal itu. Contoh dengan hati yang senang dan dengan metode atau cara yang baik, maka dia akan lebih mungkin masuk ya kan untuk ilmu yang didapatkan. Oke. Next, di sini ada salah satu komponen yang dibuat atau dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah adanya informasi teknologi atau IT yang efektif dan efisien. Kenapa sih kayak gitu kan? Karena peran dari IT itu sendiri atau teknologi informasi atau informasi teknologi dijadikan sebagai nilai yang mutlak yang harus dikuasai oleh kita semua nih, ya kan, sebagai calon pendidik atau memang sudah mendidik anak-anak. Untuk apa? Untuk menyambut era globalisasi dengan persaingan kemajuan di teknologi yang pesat. Oke, di sini ada informasi sedikit mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses atau mendapatkan atau menyusun, menyimpan, dan atau mungkin kita juga bisa memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam dunia pendidikan, teknologi ini dapat digunakan untuk membantu pelajar dalam proses belajar di sekolahannya. Oke, di sini ada penjelasan tentang pembelajaran itu seperti apa sih gitu. Pembelajaran adalah salah satu bentuk proses dalam mendalami ilmu yang diajarkan oleh seorang guru atau ahli dalam bidangnya. Dalam proses tersebut membutuhkan beberapa komponen yang bisa membantu dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, dan dibutuhkan media atau alat yang memiliki teknologi yang bisa menyeimbangkan yang diajarkan. Ya, di sini juga ada dampak positif dari teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu sebagai media komunikasi, yang dimana kita itu bisa melakukan telepon dengan orang yang mungkin jaraknya jauh, atau mungkin kita mau say hello untuk orang-orang yang memang sudah lama tidak kita temui dengan by phone, atau mungkin lewat WhatsApp gitu kan, atau mungkin lewat telepon seluler gitu. Terus kita juga bisa nih melakukan Zoom atau video call gitu, atau FaceTime gitu kan, untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Apalagi waktu zaman pandemi itu kan, kita menggunakan Zoom itu kan, the power of Zoom gitu kan, atau Google Meet gitu. Kemudian ada message, yang dimana kan kita bisa berkirim-kirim pesan melalui WhatsApp atau melalui SMS atau yang lain sebagainya. Dan di sini juga ada TV, ya kan. TV itu juga sebagai salah satu media untuk komunikasi gitu. Dan tapi itu secara satu arah, yang dimana mereka yang menginformasikan melalui TV ingin menginformasikan mengenai suatu hal, contoh banjir atau kejadian-kejadian yang memang mereka sudah tahu gitu. Terus yang kedua itu ada sebagai media pertukaran data. Ya, biasanya kan kita menggunakan email melalui Google Email atau melalui Yahoo Email, ya kan. Terus selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada mencari informasi. Ya, di sini karena TIK, teknologi informasi komunikasi, kan kita biasanya mencarinya menggunakan internet kan. Contohnya Google atau Yahoo ID atau yang lain sebagainya. Nah, untuk guru di sini juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Contohnya aplikasi yang bisa kita gunakan itu ada Canva, ada Quizzes, ada Wordwall. Apa sih itu Canva? Canva itu bisa sebagai media kita dalam membuat video. Itu membuat video, merekam video dengan PowerPoint gitu. Terus kemudian di sini ada Quizzes, yang dimana kita bisa menjawab pertanyaan secara sesama, dan bisa juga dengan adanya kompetisi, yang dimana nanti tuh ada skor-skornya, yang dimana anak-anak juga bisa melihat gitu poin-poin yang mereka dapetin. Nah, di sini juga ada Wordwall, yang dimana mereka bisa menjawab pertanyaan dengan bermain gitu.
gitu, karena banyak pilihannya untuk anak-anak bisa senang dalam mengerjakan tugas tanpa harus pusing, karena memang bisa sambil bermain gitu. Oke. Di sini tuh ada dampak positif bagi anak-anak gitu. Semua pelajar atau mahasiswa dan masyarakat dimanapun ia berada akan sangat mudah mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Ya, dari telepon genggam atau gadget atau smartphone yang kita pegang, mungkin kita bisa dapat banyak informasi melalui message atau melalui internet, melalui Google atau melalui yang lain sebagainya. Oke, yang kedua di sini ada para peserta didik, pelajar, mahasiswa yang terlibat di dalam pendidikan akan banyak membuat atau memunculkan serta berinovasi dengan hal-hal yang baru. Mungkin bisa juga karena kan kita bisa bereksperimen dengan Canva, kita bisa membuat PowerPoint yang sangat menarik dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga itu adalah mudah untuk menerima informasi atau materi dan pembelajaran. Ya, apalagi pas waktu itu kan zaman pandemi kan kita tidak bisa untuk bertemu dengan anak-anak. Akhirnya kan kita menggunakan Google Classroom, yang dimana kita bisa mengumpulkan atau mengirimkan tugas atau memberikan sebuah materi yang dilakukan secara online gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu dapat membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi diri gitu. Oke, tapi di sini biarpun ada dampak positif, di sini juga ada dampak negatifnya yang bisa kita dapatkan gitu. Contohnya yang pertama itu anak bisa lupa belajar karena banyak bermain gadget. Ya kan biasanya kan di dalam handphone itu banyak sekali games-games yang ada di handphonenya. Contohnya mungkin PUBG, Mobile Legend, atau Garden City atau dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua itu ada terdapat banyak informasi yang mudah diakses oleh siapapun, tidak terkecuali oleh anak-anak yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat secara anak-anak. Dilihat oleh anak-anak termasuk di situs internet. Ya kan kadang misalnya anak-anak pada saat menonton video tiba-tiba ada iklan maksudnya ada video-video yang tidak baik untuk dia lihat, atau mungkin ada promosi untuk situs-situs online, judi online atau prostitusi dan lain sebagainya, yang dimana itu sebenarnya bukan porsi anak-anak untuk tahu gitu. Terus yang ketiga itu adanya games di gadget yang dapat menyebabkan anak mengalihkan perhatiannya pada saat belajar di dalam kelas dan pada saat guru menjelaskan pelajarannya. Selain itu, anak juga bisa memperoleh gambar atau video yang tidak baik melalui gadget itu sendiri. Ya, mungkin pada saat guru menyuruh anak-anak membawa handphone di sekolahan dan di saat itu semua tidak diperhatikan oleh gurunya, mungkin dia akan lebih senang bermain handphone, dia lebih senang untuk bermain gadgetnya dan lain sebagainya gitu kan, yang menimbulkan dia terpecah belah gitu. Terus yang keempat itu adanya radiasi yang ditimbulkan dari gadget, komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan anak. Ya, karena itu mungkin kesehatan itu mungkin membuat mata anak-anak menjadi minus, plus atau silinder gitu kan, karena memang pada saat anak-anak memegang handphone kan dengan jarak yang dekat, tidak dengan jarak yang mungkin 30 cm atau lain dan lain sebagainya gitu. Oke, sebelum saya mengakhiri ini, kebetulan saya ada video hari ini sih. Kita melakukan pembelajaran menggunakan quizzes dan workflow. Mungkin kita bisa tonton semuanya gitu. Oke, terima kasih.
Ya, setelah kita sudah menonton video yang tadi, itu merupakan video dari proses kita menggunakan quizzes dan word to word. Oke, mungkin bisa menjadi salah satu rekomen yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu serta didik atau membuat media pembelajaran yang sangat baik untuk anak-anak itu. Terima kasih, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, salah-salah ucapan atau mungkin agak-agak tipe dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu Bapak.